Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera, salam sopan, salam santun, salam persahabatan, selawasi. Di video kali ini sahabat, Adin akan memberitahu dan Adin akan memberitakan kabar baik untuk para sahabat subscriber di luar sana. Apa sih kabar baik yang ingin Adin sampaikan? Sahabat pasti penasaran. Sahabat jangan penasaran karena kabar ini sangat-sangat baik untuk para sahabat juga. Sahabat tahu TIJ, sahabat ingat TIJ, gimana TIJ sekarang dan di mana dia sekarang, sahabat pastinya sudah tahu. Tapi sahabat belum tahu bagaimana perkembangan kedepannya tentang TIJ, sahabat ya. Nah, jadi yang sahabat tahu sekarang ini TIJ ini mendekam di penjara. Di penjara ya sahabat ya. Tapi sahabat belum tahu perkembangan di belakang. Di sini Adin akan menyampaikan dengan para sahabat kabar ini sangat menarik dan kabar ini sangat-sangat membahagiakan kalian. Kenapa? Karena selain TIJ ini masuk penjara karena menghina Habib sahabat, dia ini digugat cerai sahabat dengan istrinya. Seperti yang Adin katakan dengan para sahabat di luar sana. Mulutmu harimaumu, hati-hati berbicara. Ketika kita memfitnah, mengolok, menghina, mencibir seseorang, hati-hati kita punya keluarga dan hati-hati kita juga memiliki sanak famili. Jadi TIJ yang selama ini sering berkoar, berbicara sok pinter, sok pandai, sok yes, tapi nyatanya bodoh itu sahabat. Selain dia mendekam di penjara, sekarang ini dia sudah mendapatkan karmanya. Apa sih karmanya? Sahabat ingat tidak, dia memfitnah Adin Iwan PSSI dulu. Dia memfitnah Adin selingkuh dengan istri ulama. Yang pertama. Yang kedua, dia memfitnah Adin sering gonta-ganti perempuan. Tapi di situ Adin tidak menanggapi karena ketika saya menanggapi orang seperti itu, saya harus menggunakan akal yang cerdik. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi orang pintar, kita harus cerdik, cerdas, dan licik. Tidak jadi masalah kita meliciki orang licik. Jadi untuk para sahabat di luar sana, sekarang ini TIJ sudah menangis, sahabat. Memohon-mohon dengan istrinya. Jangan ceraikan aku, istriku, katanya. Aku masih sayang padamu. Kenapa? Karena istrinya tidak mau mengurus dia dalam penjara, sahabat. Pikir istrinya, ngapain gua ngurusin lo? Selama ini gue ini sudah gak betah hidup sama lo. Kerjaan lo hanya menghina, mencibir para ulama, para guru praktisi, pembasmi, dukun santet, dan juga memfitnah orang sana sini. Gue sudah tidak mau lagi, kata istrinya, sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana, kita lihat perkembangan selanjutnya. Bagaimana getar-getirnya TIJ, apakah dia benar-benar tersungkur, apakah dia ini masih bisa dimaafkan oleh istrinya, apakah istrinya masih menerima dia. Soalnya begini sahabat, mungkin tadinya istrinya masih menerima dia karena rambutnya masih gondrong sahabat, masih ada karisma sedikit lah. Tapi sekarang ini sudah botak sahabat bayangkan, yang tadinya gondrong seperti orang gagah, kekar, berani, sekarang ini botak sahabat, culun seperti seperti tuyul tua sahabat. Sahabat bayangkan ketika sahabat tengah malam berjalan ataupun diam di rumah, ada orang botak sudah tua, apakah sahabat berpikir kalau itu tuyul tua sahabat? Sahabat jangan pikir aneh-aneh, itu TIJ sahabat ya, bukan tuyul tua tapi TIJ. Jadi untuk para sahabat di luar sana, Adin minta doanya, mudah-mudahan perkembangan ini segera dan kasus ini cepat diselesaikan dan kita akan melihat titik akhirnya.
Tapi Adin yakin, Adin percaya ketika orang salah pasti akan menerima ganjarannya, sahabat. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah dijadiin tersangka dan dia tidak akan pernah dipanggil oleh kepolisian kalau memang dia tidak bersalah. Karena dia bersalah, makanya dia dipanggil. Awalnya jadi saksi. Mudah-mudahan nanti jadi tersangka, ya sahabat ya. Kalau ketika dia jadi tersangka, maka dia dipidana. Kalau dia sudah dipidana, istrinya menggugat cerai. Ketika istrinya mau gugat cerai, nangis darah pun dia tidak ada gunanya. Karena ulahmu, ingat, seperti yang saya bilang, karma berlaku. Hati-hati. Jadi untuk kalian, ini nasihat dari saya untuk kalian, antek-anteknya TIJ muncul. Saatnya kalian muncul, saatnya kalian berkuar bela. Orang yang kalian puja-puja selama ini, orang yang kalian bangga-banggakan selama ini, bela mereka. Saya mau melihat dengan mudah saya menggulingkan kalian. Jadi untuk para sahabat di luar sana, ketika kita baik, ketika kita melakukan hal yang baik, berjalan di jalan yang baik, jangan pernah takut, sahabat. Karena ketika kita sudah menjalankan kelakuan yang baik dan kita berjalan di atas rel, yang kita takuti hanya Allah. Jangan takut sama manusia, sahabat. Sekarang fitnah-fitnah yang TIJ katakan, fitnah-fitnah yang dia keluarkan selama ini akhirnya terbalik pada diri dia. Selamat menempuh hidup baru TIJ bersama rekan-rekan kawan-kawanmu di dalam sana. Di sana jangankan botak, gondrong, rambut sebelah pun ada, hati-hati kamu, berkoar kamu di dalam sana. Jadi untuk para sahabat yang bingung, yang sering bertanya, kemana sih Adin selama ini kok jarang live, sekarang ini kok jarang muncul di YouTube. Adin makanya jarang muncul, sahabat, karena lagi ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya tanggung jawab menafkahi anak istri yang pertama, yang kedua ada hal-hal yang harus Adin selesaikan. Suatu contoh, belajar jadi imam yang baik, karena Adin barusan selesai nikah, sahabat. Jadi ketika kita berumah tangga ini, jangankan godaan, sahabat, cobaan silih berganti datang menghampiri kita. Kalaupun kita tidak sabar, kalaupun kita tidak ikhlas, maka rumah tangga akan hancur. Tapi di sini sebelum saya menjalankan rumah tangga, saya sudah belajar, saya sudah mengintrospeksi diri saya bagaimana cara menjalankan hidup berumah tangga supaya kita bertemu dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu tadi, sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana dikasih tipsnya supaya kita ini menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Hanya satu, sahabat, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin, sahabat. Insya Allah rumah tangga kita akan tentram, damai, abadi. Dan juga untuk para sahabat di luar sana, ketika kalian menjalani rumah tangga, jangan sekali-sekali kalian kasar dengan istri, dan jangan sekali-sekali kalian main tangan ataupun menghakimi istri seolah-olah dia selalu salah. Kalau kalian mau hidup kalian makmur, hidup kalian nyaman, hidup kalian bahagia dunia akhirat, muliakanlah istri kalian, sahabat. Karena ketika kalian memuliakan istri kalian, sama seperti kalian memuliakan ibu kalian. Karena kita, sahabat, laki-laki ini tidak akan pernah ada di dunia ini tanpanya seorang ibu dan tanpanya seorang perempuan. Jadi untuk para sahabat
di luar sana dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama berdoa untuk ibu kita. Mudah-mudahan semua ibu di seluruh dunia ini, sahabat, selalu Allah lindungi dari orang-orang yang zalim. Selalu Allah limpahkan rahmat, ridho, taufik, hidayahnya, perlancar segala urusannya, dijauhkan dari balak sekalian balak. Amin amin ya rabbal alamin. Muliakan ibu kita, nomor satukan ibu kita. Jangan pernah kalian membeda-bedakan mertua dan orang tua, sahabat. Kalau kalian memuliakan ibu kalian, kalian harus memuliakan mertua kalian. Karena istri kita juga tidak akan pernah ada di dunia ini tanpa ada kedua orang tua. Kita menikahi dia di usia dia sudah dewasa. Kita tanpa tahu bagaimana orang tuanya mendidik dulu, tiba-tiba orang tuanya menyerahkan kepada kita dan tanggung jawab kita pikul sendiri. Ketika kita memikul tanggung jawab, hati-hati. Tanggung jawab bukan hanya di dunia, hanya untuk makan senang-senang, tapi tanggung jawab seorang suami dari dunia sampai ke akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, sahabat. Kalaupun bermanfaat, monggo diambil jadikan suatu tuntunan. Tapi kalau tidak bermanfaat, sahabat, cukup sahabat tonton, abaikan saja. Sekian dari Adin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya TIJ. Apakah benar dia akan diceraikan oleh istrinya? Kita tonton lagi besok, sahabat ya.